Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para pemirsa sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun Anda berada, semoga ridho dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersua kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa sekalian, rahimakumullah. Tema pengajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pentingnya pendidikan sholat terhadap anak. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Kata Allah Ta'ala di dalam Quran surat At-Tahrim ayat nomor 6, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan di antara cara untuk melindungi keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan cara kita ajari mereka, kita didik mereka, kita perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat. Karena orang yang dia berani meninggalkan sholat diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Muddathir ayat nomor 42 sampai 43. Kata Allah Ta'ala, Ma salakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya orang yang berani meninggalkan sholat 5 waktu diancam masuk neraka. Maka kalau Bapak Ibu sayang kepada putra-putrinya, ajari mereka sholat, didik mereka tentang masalah sholat, perintahkan mereka sholat agar mereka selamat dari adab neraka. Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama
menjelaskan bahwasannya orang tua mempunyai kewajiban menyuruh anak kecilnya mengerjakan sholat, sekalipun dia itu belum wajib mengerjakan sholat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh para ulama, dari sahabat Amr bin Su'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Perintahkanlah anak-anakmu sholat di waktu mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka manakala tidak mau mengerjakan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW mewajibkan kepada para orang tua untuk menyuruh anaknya yang usia 7 tahun untuk mengerjakan sholat. Maka Bapak Ibu para pemirsa sekalian rahimakumullah, kalau Bapak Ibu mempunyai anak yang sudah berusia 7 tahun, yang kurang lebih kelas 1 SD atau MI, perintahkan mereka untuk sholat. Kalau Bapak Ibu sekalian rahimakumullah mempunyai anak usia 7 tahun dan Bapak Ibu tidak memperhatikan masalah sholatnya, tidak nyuruh mereka untuk sholat, maka Bapak Ibu sekalian mendapatkan dosa yang besar. Bahkan kata Nabi SAW, kalau anak kita sudah usia 10 tahun, kemudian dia enggan melaksanakan sholat, tidak mau mengerjakan sholat, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memukulnya. Tentu dengan pukulan yang mendidik, yang tidak sampai melukainya. Ini sebagai bentuk pelajaran bagi anak kita agar jangan sampai menyepelekan sholat. Namun sangat disayangkan para pemirsa sekalian, kita jumpai betapa banyak orang tua yang mereka tidak mempedulikan sholat anaknya. Anaknya sholat atau tidak dia perhatikan. Yang dia perhatikan hanya bagaimana mencukupi kebutuhan dia dari segi duniawi saja. Memberikan dia makan, memberikan dia pakaian, memberikan dia mainan, memberikan. Hanya itu saja yang dia pedulikan dan perhatikan. Tapi dia tidak mempunyai kepedulian berkaitan dengan sholat anaknya. Alangkah banyaknya orang tua yang seperti ini. Orang tua yang dia ketika mempunyai anak usia 7 tahun sampai 10 tahun dan dia tidak memperhatikan masalah sholatnya, maka dia akan menyesal. Karena anaknya nanti akan tumbuh dalam keadaan suka meninggalkan sholat. Oleh karenanya, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa sekalian, mari kita mulai sekarang betul-betul perhatikan sholat anak-anak kita. Itu kewajiban kita. Kalau kita tidak menyuruh mereka sholat, maka kita berdosa. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan 3 alasan yang menunjukkan kepada kita pentingnya pendidikan sholat terhadap anak. Jadi ada 3 alasan yang menunjukkan kepada kita pentingnya pendidikan sholat terhadap anak. Alasan yang pertama, kenapa
Kita perlu mendidik anak kita untuk rutin mengerjakan sholat. Kenapa kita perlu mengajari, menyuruh anak kita untuk sholat? Alasan yang pertama, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang mengerjakan sholat dengan baik, dengan bagus, berkualitas, maka sholatnya akan menjadikan dia bisa mudah meninggalkan setiap perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat nomor 45. Kata Allah Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Seorang anak yang ia sholatnya bagus, sholatnya tertib dan berkualitas, maka dia akan terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Dia akan menjadi anak yang soleh. Dia akan menjadi anak yang solehah. Dia akan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia akan menjadi anak yang beradab kepada guru-gurunya. Dan dia akan terlindungi dari perbuatan-perbuatan keji seperti zina, seperti minum keras, dan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang lainnya, berbagai macam kemaksiatan. Sungguh beruntung orang tua yang dia mempunyai anak yang rajin sholat, karena anak itu kelak akan menjadi anak yang soleh. Anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang berprestasi. Dan realita memang menunjukkan demikian. Saya sering ketemu dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang punya akhlakul karimah, akhlak yang baik, sama guru sopan, santun. Ketika pelajaran dia bersemangat, berbicara kepada kedua orang tua dengan lemah lembut, dengan halus, dengan sopan. Dia berbakti sama orang tuanya, sama teman-temannya baik, karakternya bagus. Itu dilatar belakangi karena anak tersebut rajin mengerjakan sholat, rajin sholat 5 waktu, bahkan dia sholat 5 waktu di masjid. Namun kita jumpai sebaliknya, anak-anak yang mereka suka meninggalkan sholat atau bahkan tidak sholat sama sekali, akhlaknya buruk. Dia suka membantah orang tuanya, berani kepada orang tuanya, bahkan dia suka menyakiti orang tuanya. Kalau diperintah oleh orang tuanya selalu membantah, tidak mau taat, sama gurunya tidak mempunyai adab, tidak punya rasa hormat, bahkan sampai menjadi anak nakal. Kenapa? Karena sholatnya jelek, sholatnya buruk. Maka kalau kita ingin mempunyai anak yang soleh atau solehah, yang pertama kali kita lakukan, ajari mereka masalah sholat. Kita pantau sholatnya, kita didik sholatnya, insya Allah jaga dia dari melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Terutama zaman sekarang, Bapak Ibu pemirsa sekalian, di zaman yang kata orang zaman now, yang dimana anak-anak kecil dituntut sudah harus memegang alat komunikasi berupa HP, yang di sana tersedia media-media yang bermacam-macam. Ini mudah sekali kalau anak kita nggak terjaga, anak kita akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang melalui dari handphone itu. Tapi insya Allah kalau anak kita sholatnya baik, Allah akan jaga. Ini alasan yang pertama kenapa
kita perlu mendidik anak kita masalah sholat. Yang kedua, alasan yang kedua, yang ini menunjukkan kepada kita pentingnya pendidikan sholat terhadap anak. Sholat ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Sholat ini merupakan ibadah yang agung dalam Islam. Di antara perkara yang menunjukkan agungnya sholat, bahwasanya sholat ini merupakan rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa iqamis shalah, menegakkan sholat. Sholat ini rukun Islam, yang mana keislaman seseorang tidaklah sempurna sampai dia menunaikan sholat lima waktu. Kemudian di antara perkara yang menunjukkan kepada kita tingginya kedudukan ibadah sholat dalam Islam, bahwasanya sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka amalan yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya jelek, maka amalan yang lainnya akan ikut jelek. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Fa in sholahat sholaha lahu sa'iru amalih. Jika sholatnya bagus, niscaya baguslah seluruh amal perbuatannya yang lain. Wa in fasada fasada sa'iru amalih. Jika sholatnya tidak bagus, maka rusaklah seluruh amalnya yang lain. Bahkan di antara wasiat terakhir Nabi SAW menjelang kematian adalah masalah sholat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan wasiat terakhir Rasulullah SAW adalah as-sholah wa ma malakat aymanukum. Sholat dan budak-budak kalian. Detik-detik terakhir Nabi SAW menjelang wafatnya beliau mewasiatkan tentang masalah sholat. Ini menunjukkan agungnya, tingginya kedudukan masalah sholat. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa sholat ini adalah ibadah yang agung dalam Islam, ibadah yang penting dalam Islam. Jangan sampai mereka mengabaikannya atau meninggalkannya. Kemudian alasan yang terakhir, yang ketiga, yang menunjukkan kepada kita pentingnya pendidikan sholat terhadap anak, bahwasanya sholat ini merupakan ibadah yang pahalanya besar. Dan kalau ditinggalkan, dosanya sangat besar. Sholat ini ibadah yang pahalanya sangat besar. Namun kalau ditinggalkan, dosanya sangat besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah ditanya, "Ayyul amal afdal?" Amalan apakah yang paling utama? Maka Rasulullah mengatakan, "As-sholatu ala waqtiha."
sholat pada waktunya. Ini menunjukkan sholat ini amalan yang luar biasa, amalan yang pahalanya besar. Namun sebaliknya, sholat ini kalau ditinggalkan dosanya besar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengancam orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Di antaranya Allah berfirman dalam Quran surat Maryam ayat nomor 59. Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan bertemu dengan ghayya. Apa itu ghayya? Ibnu Mas'ud mengatakan huwa nahrun fi jahannami habib atau ibadi qabri, yaitu sungai di neraka jahanam yang makanannya sangat menjijikkan dan tempatnya sangat dalam. Di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang suka mengabaikan sholat, dia akan dimasukkan ke dalam sungai di neraka jahanam dan akan diberikan makanan yang sangat menjijikkan. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW banyak yang mengancam orang yang meninggalkan sholat. Di antara sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man fatatu sholatul asri habita amaluh." Barang siapa meninggalkan sholat asar, maka hancurlah amal perbuatannya. Meninggalkan sholat asar, satu sholat asar saja, hancur amal-amal yang telah dia kerjakan. Oleh karenanya, ada seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang beliau wafat tahun 751 Hijriah. Di dalam kitab beliau As-Shalat wa Hukmu Tarikiha, beliau pernah mengatakan, orang yang meninggalkan sholat wajib, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Dosanya lebih besar di sisi Allah dari membunuh, mengambil harta, berzina, mencuri, dan minum khamr. Orang yang meninggalkan sholat wajib akan mendapatkan kemurkaan Allah dan dihinakan di dunia dan di akhirat. Sholat ini perkara yang besar. Kalau ditinggalkan dosanya besar, bahkan dosanya lebih besar daripada berzina. Oleh karenanya sekali lagi, para pemirsa sekalian, khususnya para orang tua yang telah mempunyai anak, mari kita perhatikan sholat anak-anak kita. Jangan kita ini ketika menjadi orang tua, kita kemudian berpangku tangan setelah anak kita sekolahkan di sekolah yang bagus. Jangan. Sekolah itu hanya membantu kita untuk mendidik anak kita. Yang punya kewajiban mendidik anak kita adalah kita, bukan sekolah. Sekolah hanya bantu kita. Maka ketika kita sudah ikhtiar menitipkan anak kita di sekolah-sekolah yang menurut kita bagus, kita juga bantu sekolahan untuk betul-betul berhasil mendidik anak kita dengan kita memantau sholatnya ketika ia di rumah. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup dari kajian yang saya sampaikan, saya berikan 3 resep agar kita berhasil mendidik anak kita untuk rajin sholat. Resep yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah agar Allah menjadikan anak-anak kita rajin mengerjakan sholat. Karena yang bisa merubah hati anak kita adalah Allah Ta'ala. Begitu banyak orang tua
yang dia sudah berusaha maksimal melakukan pendidikan ini itu untuk anaknya, tapi anaknya tidak kunjung berubah. Kenapa? Karena memang yang bisa merubah hatinya adalah Allah SWT. Maka kita minta kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, agar anak kita rajin mengerjakan sholat. Mungkin kita pendidikannya kurang bagus, sehingga kita ini mungkin dalam pendidikan anak masih kurang sekali, kekurangan di sana sih. Tapi ketika kita minta kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, Allah akan bantu kita, tolong kita, sehingga anak kita menjadi anak-anak yang rajin sholat dan sholat. Pesan yang kedua, berikan teladan kepada anak-anak kita. Jangan kita nyuruh anak kita untuk sholat, tapi kita sendiri nggak pernah sholat. Jangan sampai kita nyuruh kita anak kita ke masjid, tapi kita nggak pernah ke masjid. Berikan teladan kepada mereka. Ketika kita mendengar adzan, kita hentikan seluruh aktivitas kita, kemudian kita kasih teladan bagi anak-anak kita kerjakan sholat. Kalau perlu kita ajak anak-anak kita untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Teladan ini adalah pendidikan yang terbaik. Teladan ini bisa mengalahkan seluruh teori-teori pendidikan yang ada. Anak kecil bukan hanya butuh nasihat, bukan hanya butuh perintah, tapi dia juga butuh teladan. Dan banyak sekali orang tua yang dia menginginkan anaknya rajin sholat, tapi mohon maaf dia sendiri tidak pernah mengerjakan sholat. Pesan yang ketiga, agar anak kita rajin sholat, yaitu kita tanamkan akidah pada diri anak kita. Kita sampaikan kepada anak kita, kalau dia kok suka meninggalkan sholat, maka diancam di dalam neraka. Kalau dia rajin mengerjakan sholat, maka dia akan masuk surga. Kita tanamkan akidah dalam diri anak kita. Dan jangan sampai kita tanamkan iming-iming dunia untuk anak kita biar dia rajin sholat. Jangan kita katakan, anakku rajin sholat, nanti kamu biar jadi dokter. Jangan sampai anak kita mengerjakan sholat tujuannya hanya karena ingin jadi dokter. Tapi tanamkan dalam diri anak kita, kalau rajin sholat nanti akan masuk surga. Itulah resep yang mana kalau kita amalkan, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang rajin sholat. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para pemirsa yang menyaksikan kajian kita pada kesempatan kali ini dimudahkan oleh Allah untuk menjadi anak yang mempunyai anak yang soleh dan solehah, dan punya anak yang rajin sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri waktu dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.